pikir kalau ada makanya saya pikir gini, pondok pesantren dimanapun saya berharap terbuka, gerbangnya terbuka, welcome dengan masyarakat, biar masyarakat juga ikut membantu kontrol. Kelurahannya setempat ikut kontrol, kecamatan setempatnya ikut kontrol. Jadi ada santrinya ketika ada sesuatu yang tidak cocok. Hai Pinusian, balik lagi bareng aku Syafira Salsabila dan juga Isna Sanudin dalam Tin Talk News Podcast yang menghadirkan berita teraktual, up to date dan pastinya menghibur. Oke Pinusian, Pondok Pesantren Al Zaitun akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat yang digundrungi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, pondok pesantren tersebut ini dinilai telah melakukan dan menyebarkan ajaran Islam yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kontroversi ini mulai mencuat ke publik setelah kemarin ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah, di mana diperlihatkan saf jamaah laki-laki dan perempuan sejajar. Bahkan ada seseorang jamaah perempuan yang berdiri sendiri di depan para jemaah laki-laki. Selain itu juga nyanyian Yahudi yang dikumandangkan oleh para santri. Dan juga terdapat beberapa penistaan agama lainnya yang dilakukan oleh pesantren tersebut. Tentunya di Olka Wisnu akan kita bahas hari ini bersama Bapak Ikhwan Hikayat selaku pembina pesantren Riyadul Quran dan juga Bapak Dede Rahmat dari Ikhwan MD Law Firm. Gitu. Oke, Bapak sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik untuk hari ini. Sehat, baik. Sehat, ya. Ini kita tanya satu-satu dulu kabarnya, kemudian tinggal di mana kali ya biar lebih cair. Boleh sekali. Yang pertama Bapak Ikhwan mungkin ya Bapak Baik, ya. Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Bojong Sari, Mbak. Di Bojong Sari. Dekat Renijaya, Pondok Kecil. Oke, berarti dekat ke pesantren Riyadul Qurannya ya? Satu RT. Satu RT? Dengan pondok pesantrennya di bawah pimpinan Kiai Sofyan Hadi Riyadul Quran. Oke. Sudah berapa tahun Bapak pesantren itu berdiri? Dari tahun 90. Tahun 90. Untuk Bapak Dede? Saya tinggal di daerah Pamulang ya, Tangerang Selatan ya. Jakarta Selatan. Okay. Ya, Tangerang Selatan. Cukup dekat lah ya? Ya, cukup dekat. Dekatlah ke sini ya. Karena Sejam Pak mungkin. juga dekat ya? Dekat sama saya dekat banget. Tangerang Selatan kan? Iya betul, tapi memang beda daerah, menghabiskan waktu sekitar 30 menit lah. Tapi muter dulu jauh. Sekalian info juga ya? Iya betul. Oke Bapak, kan sekarang mungkin kita semua tahu ya tentang pesantren Al Zaitun ini cukup viral banget dan bahkan banyak sekali orang-orang yang mungkin emosi, merasa kayak agama kita sendiri mungkin direndahkan lah gitu, di melenceng ajaran Dari syariat ya. Nah, menurut pertama kali mungkin ya kita akan mendengarkan pendapat terlebih dahulu dari Bapak Ikhwan mungkin selaku pembina pesantren yang mungkin sudah tahu sebenarnya pesantren bagaimana sih gitu alurnya. Baik Mbak Syafira, saya hanya menyikapi apa yang di statementkan oleh Bapak Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, kemudian juga dari reaksi masyarakat yang saat ini mungkin Mbak Syafira dan Mas Wisnu ketahui, masyarakat sekarang itu sudah berbondong-bondong melakukan demonstrasi, menyikapi perihal-perihal apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh pondok pesantren tersebut. Namun kalau kami sebagai yang beraktivitas di pondok pesantren yang berada di Bojong Sari, Depok, ya kami sangat berharap sekali dari reaksi-reaksi yang sudah dilakukan oleh masyarakat itu agar dapat disikapi oleh pemerintah. Hal ini juga sudah disikapi oleh MUI, sudah dilakukan investigasi. Nah, hal ini juga untuk meminimalisir kekhawatiran masyarakat yang memang anaknya itu berada di pondok pesantren di luar Al Zaitun. Iya. Jadi terkena dampaknya juga mungkin ya Pak? Kurang lebih seperti itu. Jadi kemungkinan banyak masyarakat orang tua yang takut anaknya salah masuk pesantren mungkin ya, beranggapan seperti itu ya. Baik yang sudah berada di pondok pesantren maupun yang akan memilih pondok pesantren. Betul. Oke. Nah, untuk Bang Dede Rahmat,
Kalau pandangan secara hukum ya, hukum universal gitu, hukum di Indonesia dan kemudian juga secara hukum Islam, itu bagaimana pandangan Bang Dede terkait pesantren Al Zaitun? Ya, kalau menurut saya ya sebagai praktisi hukum ya sekaligus ini, jadi memang ini kan memang sudah ada pihak yang melaporkan dan memang kan ada aturan hukum mengenai penistaan agama, penodaan agama di KUHP ya 156A itu ya, dan memang udah dilaporkan ke Bareskrim. Nanti pihak dari Mabes Polri ya, Bareskrim akan, dan saya pikir sudah menindaklanjuti lah, udah saya dengar di media sudah memang ada pemanggilan ya. Dan terlepas dari semua itu, biar ya tindakan hukum apa pelaporan dari masyarakat itu biar menjadi peredam ya, biar masyarakat memberikan ruang bagi para penegak hukum untuk melakukan investigasi. Betul. Ya, jadi lebih biar dalam lagi ya. iya, jadi biar nanti apakah memang yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu termasuk tindak pidana pencemaran atau penodaan agama atau bukan. Iya. Ya, jadi semua polemik itu bisa segera diredakan ya. Jadi yang dikhawatirkan terjadi kan gesekan di bawah gitu ya. Iya, betul. Ya, seperti itu. Jadi memang karena ini sudah ada pelaporan, jadi biarkan saja penegak hukum melakukan investigasi yang objektif ya. Jadi jangan sampai juga ada penegakan hukum terus akan adanya tekanan publik jadi tidak objektif. Ya, kami berharap objektif ya penegak hukum. Karena apa? Karena Panji Gumilang juga seorang warga negara Indonesia yang harus dilindungi secara hak-hak manusianya sebagai warga negara, seperti itu. Dan hari ini kabarnya Panji Gumilang akan diperiksa. Iya, hari ini betul. Tepatnya sekarang di tanggal berapa ya? Tanggal 3 Juli 2023. Nah, Bapak kan setahu saya kasus ini tuh tercuat ke publik itu bukan hanya sekarang kan. Sebelumnya dari dulu juga mungkin sudah ada kabar bahwa Al Zaitun ini itu memang melakukan ajaran sesat gitu kepada santri-santrinya. Menyimpang gitu. Nah, kira-kira dulu itu pernah ada aksinya tidak sih dilakukan oleh pemerintah? Saya pernah mendengar bahwa beliau pernah dilaporkan. Nah, pernah dilaporkan, tetapi kan gini, tidak semua laporan itu berujung pada harus jadi tersangka atau enggak. Kalau memang pelaporan terus penegak hukum telah melakukan investigasi, tetapi hasil dari investigasi bahwa tindakan itu bukan tindak pidana, maka ya tidak berlanjut, ya kan? Makanya gitu, seperti itu. Sehingga tidak jadi tersangka ya? Tidak mesti harus jadi tersangka. Kenapa? Karena tidak mungkin itu bukan merupakan tindak pidana atau tidak cukupnya alat bukti seperti itu. Mungkin tergantung juga bagaimana bukti yang ada juga ya Pak? Iya, betul. Nah, kalau untuk pesantren mungkin seperti Redul Quran atau mungkin Bapak pesantren yang lainnya, itu ada dampaknya nggak sih? Dampak yang paling terasa setelah kasus ini mencuat ke publik itu seperti apa? Sebenarnya kalau untuk dampak itu tidak untuk hari ini aja. Tidak momen atau tidak pas Al Zaitun ini mencuat. Nah, sebenarnya bicara dampak itu 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir itu ketika sudah mencuat kasusnya? Bukan, sebelum mencuat pun, sebelum mencuat. Artinya gini Mbak, ini yang harus disikapi oleh berbagai macam pihak, baik itu masyarakat, terus namanya pemerintah setempat, baik itu kelurahan, kecamatan sampai dengan provinsi, termasuk juga pemerintah pusat. Ya, artinya gini, tidak hanya dari sisi Pondok Pesantren Al Zaitun. Nah, kita harus melihat 2 tahun terakhir, gitu kan. Ada beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di pondok pesantren, baik itu tindak kekerasan, baik itu tindak kekerasan terhadap seksual terhadap santrinya. Kemudian ada pembulian, kemudian ada sampai ada yang meninggal juga, gitu kan. Nah, hal ini kan juga harus betul-betul disikapi. Jadi bukan hanya dari sisi pemahaman-pemahaman yang mungkin saat ini masyarakat atau hasil investigasi MUI itu bisa dikatakan penodaan agama. Jadi bukan hanya sebatas itu, Mbak. Gitu loh. Jadi yang harus betul-betul disikapi
itu ya segera oleh pemerintah setempat itu menyikapi polemik-polemik yang terjadi di pondok pesantren itu. Nah, berefek ketika 2 tahun terakhir kita tarik urut gitu ya, ada kejadian yang disebut kekerasan seksual, sehingga masyarakat khawatir, Mbak, menaruh anaknya mungkin yang wanita, ataupun yang laki-laki nanti akan mungkin seperti pelakunya, kan begitu ya. Nah, sampai hari ini mungkin yang mencuat lebih besar lagi ya Al Zaitun, yang mungkin hasil investigasi gitu kan, ada penodaan atau penistaan. Nah, ini kalau masyarakat awam tidak bisa, Mbak, melihat mana ajaran atau aliran yang dianggap sesat. Nah, oleh karena itu ya saya gitu kan, atau kami ya, dari Pondok Pesantren Riyadul Quran berharap gitu ya, pemerintah setempat, mungkin Jawa Barat dan pusat, termasuk MUI, termasuk juga aparatur pemerintah yaitu kepolisian, segera mengambil sikap, karena sudah ada saksi dari alumni-alumninya kan, itu kan bisa diperdalam. Nah, agar gitu kan menghindari ketika nanti masyarakat memilih pesantren itu tenang. Gitu kan. Oh, ini yang baik. Oh, ini yang apa namanya yang mungkin sesuai atau ajaran agama Islam. Gitu kan. Jangan sampai masyarakat itu menaruh anaknya dengan kekhawatiran yang besar. Kemudian nanti munculnya kekhawatiran yang besar sehingga nanti masyarakat tidak menaruh anaknya di pondok pesantren, kan gitu. Siapa lagi yang akan melanjutkan generasi-generasi yang selanjutnya? Betul sekali. Berarti harus segera ditindaklanjuti ya, agar mungkin tidak terus-menerus keadaannya seperti ini, dan juga orang tua di rumah juga mungkin kembali percaya lagi kepada pesantren. Seperti itu mungkin ya Pak. Nah, untuk Bapak Dede mungkin tadi kan kita mendengar dari Bapak Ikhwan kalau kasus itu sebenarnya sudah banyak dari tahun sebelumnya, kayak bukan hanya soal agama tapi juga soal pelecehan seksual dan sebagainya. Betul. Sebenarnya itu kan aku pun termasuk orang yang jarang mendengar berita seperti itu di pesantren. Apakah ini tuh ada oknum yang menutupi hal tersebut atau seperti apa, Pak? Karena kan tidak semua kasusnya terungkap di media. Atau memang terorganisir gitu. Iya. Atau ada yang menutupi atau bagaimana? Kalau menurut saya ini kasus-kasus yang terpisah ya, karena memang kan antar pesantren itu tidak ada hubungan secara ini. Jadi kasus ini terpisah, misalkan kayak seperti kemarin ada kejadian di pesantren Tahfidz Quran, di mana terjadi tindakan asusila yang dilakukan oleh pimpinannya, yang sudah divonis hukuman mati itu ya pimpinannya di rumah Tahfidz. Itu kasusnya memang terpisah, tidak terorganisir sehingga ditutupin, tidak. Dan memang karena media sosial memang sekarang kan sangat kuat, cepat ya, jadi memang setiap kejadian tuh cepat menyebar ya. Cepat orang itu publik tahu tentang hal itu ya. Jadi setiap peristiwa itu terpisah. Di setiap pesantren kejadian itu terpisah, tidak ada terorganisir. Kalau untuk Al Zaitun sendiri sekarang mungkin aku baca berita katanya untuk masuk aja itu susah. Bahkan MUI juga katanya sulit untuk masuk menjangkau ke sana. Iya, karena saya pikir ya, kalau saya melihat pendapat saya dari Pak Panji Gumilang itu dia punya sedikit menutup diri dan memang tidak mau istilahnya bertabayun mengklarifikasi dengan pihak MUI, tidak. Karena yang saya lihat di media sosial, Panji Gumilang itu melihat bahwa MUI juga dia merasa setara dengan MUI. Oh, I see. Ya, karena setara. Karena MUI kan dia ormas, kan bukan ini. Jadi dia merasa setara, untuk apa kan seperti itu. Yang saya lihat dari karakter beliau seperti itu. Jadi tidak. Justru yang harus turun itu justru dari Kementerian Agama. Karena itu pemerintah. Ya, karena MUI itu dianggapnya sama dengan dia. Jadi tidak mau dia bertabayun seperti itu. Nah, kalau untuk Pak Ikhwan terkait regulasi pesantren ya, itu yang benarnya ya, mungkin benarnya dan yang mungkin yang banyak diterapkan oleh pesantren-pesantren di seluruh Indonesia itu
aturan yang seperti apa gitu yang normal ya? Yang agar si orang tua masukin anak-anaknya ke pesantren itu tidak ketakutan gitu. Kalau secara ketentuan, kalau di pondok pesantren itu kan bicaranya hanya bicara dia kajian-kajian terhadap mendalami terhadap kitab-kitab yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya atau para kiai-kiai, para ulama yang sebelumnya. Kalau bicara namanya aturan atau ketentuan diatur memang gitu. Yang jelas kalau untuk pondok pesantren sendiri bicara kurikulumnya memang tidak diatur secara detail. Berbeda dengan yang umum. Kalau pondok pesantren kan ada yang disebut modern, ada yang disebut mungkin salafi ya. Teman-teman mungkin tahu yang ya tradisional lah ya, artinya ada yang hanya pondok pesantren aja Mbak. Dia masak di situ, ya kan, dia mencuci di situ atau aktivitas sehari-harinya dilakukan sendiri. Ada yang modern itu yang serba selalu itu dilakukan oleh atau disediakan oleh pondok pesantren. Gitu. Dan ada juga yang dikedepankannya. Kalau yang modern lebih cenderung kepada modernisasi itu ya mungkin language atau bahasa Inggris, bahasa internasional. Namun kalau di yang pondok pesantren yang dianggap tradisional atau salafiyah ya lebih kepada kajian kitab ya mendalam gitu loh. Nah, kalau pandangan Bapak sendiri terkait terkait pesantren Al Zaitun ya gitu. Secara kurikulum tuh Pak Ikhwan melihat nggak kalau misalnya dia tuh lebih ke modernisasi atau ke salafi gitu? Kalau saya melihat, kalau dari sisi yang pertama, kalau saya lihat dari sisi, saya belum pernah melihat kalau sisi kurikulumnya ya. Tapi kalau saya sekilas melihat dari sisi konstruk bangunan, kemudian cara berpenampilan, keseharian, kemudian cara berkomunikasi antar santri itu kurang lebih bisa dianggap modern. Modern. Nah kan aku tuh pertama kali tahu ini viral itu setelah lihat video di TikTok yang ada ibu-ibu sholat gitu loh, pas sholat sejajar sama laki-laki, alias di bagian depan gitu. Kaget lah, ternyata ketika saya lihat berita, ternyata Al Zaitun begini. Kalau dalam hukum Islam sendiri nih Pak, itu sebenarnya diperbolehkan atau tidak? Atau misalkan lagi darurat boleh nih wanita dan laki-laki satu saf gitu? Betul. Kan gini Mbak, itu kan kategori masuk ke dalam fikih ya, fikih itu kan. Nah, kalau hasil investigasi gitu kan, tapi ada juga ulama yang membolehkan, gitu kan. Tapi kan untuk di Indonesia, itu kan tidak disepakati, gitu kan, tidak dilakukan, gitu kan. Nah, kita ada namanya Majelis Ulama Indonesia, itu dibentuk dan direkomendasikan dan disetujui oleh kepala negara. Itu hasil musyawarah seluruh para ulama di Indonesia. Artinya kita harus tunduk dan patuh terhadap apa yang disampaikan, apa yang dibuat, baik itu yang yang lisan ataupun tertulis oleh MUI, itu kan, baik itu ajakan ataupun tertulis. Kita kalau tidak dengan mereka, kita dengan siapa lagi? Kita harus berimam, gitu kan. Maksudnya begini Mbak, saya rasa MUI itu isinya bukan orang-orang yang sembarangan, maksudnya secara keilmuan gitu loh. Betul. Sudah tidak diragukan lah, insya Allah. Sudah tidak lagi diragukan, secara ilmu agama itu sudah lagi tidak diragukan, gitu kan. Dan itu hasil rekomendasi para ulama-ulama setiap wilayah, gitu loh. Artinya kalau menurut mereka itu ada penistaan, ada ketidakbenaran, ada yang berbenturan, ya kita harus taat, harus tunduk patuh, gitu loh. Dan pemerintah harus itu dasarnya melakukan atau bersikap, baik itu pemerintah
yang keterkaitan di Pemprov maupun kepolisian. Itu sumber dasarnya dari hasil investigasi para ulama. Saya rasa kalau itu tidak disikapi, untuk apa adanya para ulama MUI gitu loh. Betul. Buat apa dia dibentuk itu kalau tidak disikapi oleh pemerintah? Kalau dari hukum Indonesia nih Pak, kan mungkin tadi disebutkan oleh Bapak Ikhwan kalau itu mungkin melenceng dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Nah, ketika video itu yang udah ada tersebar nih, itu bisa dijadikan bukti kuat atau tidak Pak? Dalam mungkin dalam menuntut laporan gitu ya mungkin ya. Ya, pihak yang dalam penyelidikan atau proses investigasi, penegak hukum itu juga akan memanggil pihak MUI. Oke. Ya, akan memanggil pihak MUI, akan memanggil juga meminta keterangan dari Kementerian Agama mungkin ya, dari ahli bahasa, supaya menentukan apa yang dilakukan Panji Gumilang itu, apakah memang itu delik pidana atau tidak. Nanti kan supaya mengumpulkan alat bukti. Kan seperti itu ya. Jadi MUI akan dimintakan keterangan. Ya seperti itu. Jadi tapi ya menurut saya gini, bahwa memang lebih baik itu mengenai persoalan-persoalan yang mengenai sholat itu kan pada prinsipnya memang kan sholat itu kita tidak sama semua. Ada perbedaan semua ya. Betul. Jadi kalau memang ada perbedaan itu lebih baik kita didiskusikan, didialogan antara Al-Zaitun dan MUI. Ya kan, supaya siapa tahu Al-Zaitun juga punya dalilnya. Kan dalam fikih itu dinamis ya, dan memang terbuka untuk diskusi kan gitu. Sebaiknya seperti itu. Jadi tidak semuanya harus ditarik ke ranah pidana. Betul. Kan seperti itu. Seperti sholat syafnya terpisah atau jaraknya jauh kan. Siapa tahu Al-Zaitun juga punya dalil seperti itu kan, bisa dialog kan ya. Terus mengenai nyanyian Yahudi, saya pikir itu kalau menurut saya pribadi itu tidak termasuk delik pidana. Deliknya di mana? Kalau kita utuh melihat YouTube, melihat tayangan di media sosialnya, Panji Gumilang itu pertama baca Assalamualaikum, terus baca syahadat, ya bahasa syahadat, terus mengajak hadirin untuk menyanyi Yahudi itu yang berbahasa Yahudi. Saya pikir itu bukan tindak pidana. Tidak pidana, ya tidak pidana di mana? Menghinanya di mana? Menodaikan itu tidak. Saya pikir tidak. Bagaimana kalau Panji Gumilang itu menyanyi Korea? Kita bandingkan menyanyi Korea. Kan tidak. Apakah di dalam nyanyian itu ada penodaan? Apakah di dalam nyanyian itu teksnya, ya bahasanya apakah menghina agama lain? Menghina agama Islam terutama? Kan tidak. Tetapi kalau misalnya konteksnya itu dianggap menyimpang, itu tetap masuk delik hukum atau enggak? Menyimpang itu dari apa? Mungkin beranggapan gitu, mungkin masyarakat awam beranggapan bahwa setelah salam gitu kan, setelah salam kemudian syahadat dan terakhir itu dinyanyikan lagu Yahudi gitu kan. Mungkin orang awam itu menganggap bahwa ini adalah penyimpangan gitu. Ya makanya itu makanya perlu penjelasan itu, karena pertama kita nggak tahu artinya apa. Terus kita nggak tahu suasana apa waktu menyanyikan itu, kan kita nggak tahu juga. Kalau menurut saya itu bukan tindak pidana, bukan delik ya. Secara kacamata hukum, berarti secara kacamata hukum apa yang sudah dilakukan seperti menyanyi Yahudi itu tidak kena delik hukum. Tidak. Nah, kalau ini Pak, kan di sana juga katanya ada yang namanya struktur teritorial dan fungsionalnya, yang mungkin kayak ada presidennya, ada wakil presiden, ada RT dan RW-nya gitu. Bahkan mungkin ada beberapa pihak yang mengatakan kalau apapun yang diputuskan oleh pimpinan atau Panji Gumilang itu harus diikutin tanpa kita harus bertanya terlebih dahulu gitu. Nah, itu bisa termasuk ke dalam tindak pidana atau tidak, Pak? Kalau seperti itu. Apa itu hak setiap wilayah? Semua itu kan harus dibuktikan. Kan kita nggak bisa jangan-jangan atau nggak baru dengar dugaan, persepsi, asumsi, kita nggak bisa, harus dibuktikan bahwa memang dia ada keterkaitan misalkan dengan NII KW 9, bahwa dia terlibat ini, bahwa dia sebagai pimpinannya.
Tapi kan ya harus dibuktikan. Iya. Ya kan harus dibuktikan. Kalau terbukti Pak, kalau terbukti bagaimana? Apakah termasuk dalam pidana? Ya mungkin kalau itu bisa jadi makar. Oke, Makar, masuknya ke dalam makar. Seperti itu. Oke. Berarti kita mungkin sekarang Kak Wisnu cukup menunggu mungkin ya bagaimana kasus ini akan bergulir ke depannya. Semoga mungkin tetap menemukan titik terangnya juga ya. Dan bukti-buktinya juga semakin mencuat lebih banyak lagi dan para yang terlibat juga semakin kooperatif lagi. Betul. Gitu. Apalagi nih? Ada pertanyaan lagi mungkin dari Kak Syafira? Kak Wisnu dong. Iya. Nah, begini Bang Dede, masih berkaitan yang tadi ya. Bang Dede kan mungkin melihat secara di video, kemudian membaca artikel terkait kasus Al Zaitun ini ya. Nah, menurut Bang Dede ada nggak sih sedikit atau banyak yang Bang Dede temukan itu masih mungkin melanggar hukum gitu, ataukah mungkin tindakannya yang seperti tadi dia ingin seolah-olah sejajar dengan MUI itu, atau mungkin itu melanggar hukum juga? Mungkin Bang Dede bisa jelaskan. Iya. Ya dari rangkaian yang saya lihat ya di media sosial mengenai Panji Gumilang, yang paling potensial untuk jadi delik itu bahwa dia di media sosial pernah mengutarakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Oke. Itu yang paling potensial untuk dijadikan delik. Itu paling potensial. Tetapi ya kembali lagi bahwa itu nanti kembali lagi ke pihak penegak hukum, pihak yang melakukan penyidikan ya, investigasi ya, dari Mabes Polri, dari Bareskrim. Kita tunggu saja hasilnya. Ya, seperti itu. Semoga cepat terungkap juga ya Kak Wisnu. Betul. Nah, aku mau nanya nih ke Bapak Ikhwan, Bapak. Kan kalau misal sebuah pesantren melakukan mungkin penistaan agama atau ajaran yang melenceng gitu kan. Nah, apa sih Pak yang kan pasti ketika ya misalkan si kiai mengajarkan nih, terus santrinya itu dia kan pasti ada yang ngeh, ada yang enggak ngeh tentang ajaran itu apa? sesat. Boleh dijelaskan gitu. ngeh itu apa? Ya? Sadar atau tidak gitu tentang ajaran sesat yang mungkin diajarkan. Nah, Bapak apa ya tipsnya mungkin untuk anak-anak santri di rumah atau siapapun mungkin yang di rumah biar mengetahui orang tua juga biar mengetahui mana yang sesat dan mana yang tidak gitu. Nah, itu dia. Saya berharap yang pertama dari hasil investigasinya MUI ini dapat segera disikapi oleh pihak kepolisian. Hasil nanti dari pihak kepolisian juga agar dapat disikapi oleh Kementerian Agama yang membidangi pondok pesantren. Nah, untuk dapat mungkin dapat memberikan informasi kepada masyarakat, kepada halayak luas, mungkin ciri ya atau karakter gitu kan, atau apa yang harus dihindari ketika pesantren itu melakukan seperti ini. Nah, mungkin itu yang saya juga berharap itu dapat disampaikan oleh Kementerian Agama yang membidangi pondok pesantren. Namun kalau saya pribadi juga tidak bisa mengatakan mana pondok pesantren itu yang benar atau salah, yang salah, yang sesuai aturan gitu kan, yang tidak melanggar norma agama. Saya juga tidak mengetahui secara detail karena pondok pesantren itu dinamis, Mbak. Pondok pesantren itu berbeda daerah, berbeda juga gayanya, berbeda juga tradisinya. Nah, saya ambil contoh begini. Ya mungkin kalau di wilayah Jawa Barat, Jawa Barat itu ada kalau mau menjelang mau menjelang subuh, mau menjelang maghrib, ya santri-santri itu berkumpul bersolawat, namun menggunakan bahasa Sunda. Kan pasti juga berbeda di wilayah yang lain, kan gitu. Nah, tadi kan yang disampaikan Mbak itu apakah menyampaikan dengan bahasa Yahudi itu sesat atau tidak? Nah, makanya saya bilang
setiap daerah, setiap wilayah juga berbeda, Mbak. Gitu kan. Nah, kemudian juga secara penghormatannya terhadap kiai, terhadap para pemimpin pondok pesantren pun juga ada yang berbeda-beda, cara berpenampilan juga berbeda-beda. Gitu kan. Nah, itu mau disebut tergantung cara pandang kan. Kalau saya beradanya di wilayah Bogor, terus kalau Mbak nanti sandingkan dengan wilayah Madura, kan mungkin berbeda ya. pasti ada perbedaan. Betul. Mungkin lebih ke gini kali ya, membekali diri aja kali mungkin ya Pak dengan jadi sebelum kita masuk tuh kita harus tahu dulu nih informasinya terkait pesantren tersebut ya. Betul. Terus kita juga setidaknya harus punya dasar iman dan pengetahuan tentang Islam juga ya Pak ya. Jadi ketika kita masuk kuliah tersebut dan memang ada kesalahan atau ada penyimpangan, kita jadi tahu mungkin. Nah, tapi kalau misalnya gini, ada orang tua sebel sama anaknya, sebel banget. Tapi orang tuanya sebel aja gitu, tapi dia secara pengetahuan agama itu kurang gitu. Maksudnya tentang riset pesantren pun dia kurang. Udahlah, anak saya pesantrenkan gitu. Nah, itu bagaimana? Kalau seperti itu gimana, Pak? Nah, kan gini, Mbak, ini saya nggak tahu apakah ini tradisi, apakah ini kebiasaan, apakah ini turun-menurun, saya juga nggak tahu. Mbak, kalau ketemu dengan rekan-rekan atau sahabat yang ada lulusan pondok pesantren, saya juga loh. Saya juga nggak tahu ya apakah itu begitu, tapi yang jelas saya ngalamin itu. Entah dalaman saya, entah baju saya, entah kaos saya gitu. Ya, ada yang pakai, hilang gitu kan. Saat pesantren itu ya, Pak ya? Iya. Nah, itu juga bisa dibilang berkali-kali hilangnya. Gitu kan. Nah, ketika dia mungkin menyampaikan kepada orang tuanya, kalau orang tuanya yang betul-betul saklek, ini pondok pesantren isi maling, kan begitu. Iya, betul. Namun kan nggak seperti itu juga, Mbak, sebenarnya gitu loh. Ya, mungkin dia pakai darurat pinjam, cuma nggak bilang. Tapi ya, tapi gini, Mbak, tapi ya ini insya Allah saya pastikan teman-teman yang ada di pondok pesantren itu bukan memang background aslinya dia maling ataupun tidak. Kadang-kadang dia pakai sarung saya juga, kadang suka nggak bilang. Sama saya juga suka nggak bilang pada waktu itu. Gitu lah. Iya. Kadang buru-buru ngaji, kepepet segala macam, kira-kira gitu, Mbak. Tapi kan kalau disampaikan kepada orang tuanya nanti disebutnya ini pesantren maling. Kan gitu. Iya. Tapi justru itu jadi kenangan manis juga ya kalau diinget-inget sekarang. Betul. Iya. Apalagi kan katanya tuh kalau di pesantren itu dia istirahatnya kurang, itu pelajaran yang banyak. Kurang lebih kayak gitu ya katanya. Bahkan tuh paling maksimal 3 jam 2 jam tuh kata istirahat. Itu betul Pak seperti itu rata-rata pesantren. Ya memang seperti itu. Tapi ya itulah nikmatnya. Nikmatnya pesantren ya. Nikmatnya di situ, kebersamaannya di situ gitu kan. Ya dan disitulah kita tahu mana yang sahabat. Tapi insya Allah lah semua di situ sahabat satu perjuangan. Jadi tidak ada namanya saling melaporkan. Itu kalau saling melaporkan, satu pondok pesantren itu satu polsek itu nggak boleh nampung. Iya. Nah, kalau sekarang sendalnya hilang lapor, sepatunya hilang lapor, sarungnya hilang lapor. Ini nggak gitu loh. Gitu. Paling lapor ke pengurus saja kali ya Pak ya. Makanya saya pikir makanya saya pikir gini, pondok pesantren dimanapun saya berharap terbuka, gerbangnya terbuka, welcome dengan masyarakat. Biar masyarakat juga ikut membantu kontrol. Kelurahannya setempat ikut kontrol, kecamatan setempat ikut kontrol. Jadi ada santrinya ketika ada sesuatu yang tidak cocok dengan pesantren yang sebelahnya atau dengan kata orang tua dan seterusnya, dia bisa mungkin berdiskusi dengan kelurahan, berdiskusi dengan kecamatan. Jadi terbuka saling monitoring. Mungkin kalau Kementerian Agama aja yang kontrol mungkin agak bukan keberatan ya, mungkin agak terbatas juga terkait dengan mungkin manusia atau SDM-nya untuk memonitoring itu. Dan saya berharap dari tingkat masyarakat sekelilingnya sampai dengan tingkat pusat, ya saya berharap ikut bersinergi, tetap harus pesantren itu harus tetap ada dan dibangun dan dimonitoring dan disupport. Karena menjadi tiang juga mungkin ya untuk agama Islam di Indonesia juga ya kalisnya. Betul. Nah, kalau untuk Bang Dede, harapan Bang Dede terkait pandangan hukum ya Bang Dede. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti ini,
kasus-kasus yang mungkin dalam konteks bisa dikatakan menistakan agama gitu ya. Nah, harapan Bang Dede itu kalau misalnya pesantren gitu, agar tidak menyalahi atau mungkin melanggar hukum, itu bagaimana harapannya? Ya, sebenarnya kan memang pesantren itu udah, apalagi sekarang udah ada undang-undang pesantren. Sebenarnya koridornya udah jelas kok. Oh, ada undang-undang pesantren ya? Ya, udah yang... Itu tahun berapa kalau boleh tahu Pak dibuat itu? 2019 ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 ya. Tentang apa Pak itu? Tentang pesantren. Itu sudah ada ya. Jadi memang di situ udah jelas ya. Kalau kita baca di konsiderannya undang-undang itu udah jelas bahwa tujuannya apa. Terus bahwa apa yang dilakukan pesantren itu udah jelas sebenarnya aturan itunya ya. Udah ada koridornya, tetapi ya harapannya kalau memang pesantren supaya tidak ini ya sebenarnya kalau hanya perbedaan mengenai cara berpikir mengenai fikih ya lebih baik dilakukan bahsul masail ya, bahasa pesantren itu dilakukan pembahasan saja ya, pembahasan saja, dan memang jangan sampai ditarik ke ranah pidana ya, karena ya pidana itu bukan solusi segalanya ya, jadi lebih baik didiskusikan saja. Dan tetapi kalau memang itu tidak bisa ya baru mau harus ya. ke ini ya, dan supaya itu ada tahapannya ya. Iya memang, karena pidana itu ada istilahnya ultimum remedium, jadi itu terakhir ya. Terakhir untuk dilakukan langkah itu tahap terakhir ya. Tahap terakhir, karena ini kalau ini kan menyangkut kebebasan orang. Kalau terbukti jadi tersangka, ini menyangkut kebebasan orang. Ya kalau lebih baik bisa didiskusikan. Apa sih yang sebenarnya yang salah gitu loh. Oh ternyata ini yang salah. Oh ini salah, kan saling mengingatkan kan gitu, seperti itu. Baru mungkin masuk ke tahap pidana. Iya, kalau memang itu tidak bisa dilakukan dan memang berulang-ulang ya seperti itu, pidana saja. Aduh, berarti segala permasalahan pun setidaknya kita harus diskusikan terlebih dahulu. Betul. Maksudnya jangan langsung main jedor aja ya nggak kan? boleh. Nggak boleh. Kalau lagi viral saat ini, lu punya duit, lu punya puasa. Ada tuh yang lagi viral saat ini. Itu Bang, ada lagi saat ini viral di TikTok itu terkait tentang itu. Jadi teman-teman, apapun itu adalah alangkah baiknya itu didiskusikan terkait permasalahan apapun. Ya. Satu lagi nih kalau untuk Bapak Ikhwan nih. Iya. Bapak harapan untuk pesantren yang ada di seluruh Indonesia untuk kedepannya seperti apa? Ya itu yang udah tadi di tengah saya sampaikan. Apalagi ini menjelang didik baru ya. Nah, yang pertama ya pemerintah Jawa Barat dan pusat agar segera bersikap biar masyarakat tidak punya kekhawatiran dan masyarakat tidak menilai buruk terhadap pondok pesantren yang memang tidak seperti itu. Yang sekarang berjalan sesuai aturan, semoga itu tidak berefek. Itu kemudian harus juga disampaikan kepada setiap pemerintah, Kementerian Agama juga harus dapat menyampaikan ke setiap pondok pesantren agar pintu atau para pengajarnya itu bisa terbuka dengan masyarakat, bisa bergabung, bisa berbaur dengan masyarakat agar masyarakat juga ikut dapat membantu mengkontrol. Ya kan, kita mungkin pondok pesantrennya benar, sesuai dengan undang-undang, pimpinannya mungkin benar, tapi kan di situ ada banyak pengajar, ada banyak ustadz. Ya saya berharap seluruh yang pengajar seluruh Indonesia, ustadz-ustadz di pondok pesantren itu tidak membuat kegaduhan, tidak membuat tindakan kriminal. Namun kan kalau ada ustadz-ustadz atau ada siapalah pengurus-pengurus yang sikapnya tidak sesuai aturan kepada santrinya, kan kalau terbuka pondok pesantren itu gitu kan dengan masyarakat berbaur, mungkin masyarakat si santri itu bisa cerita atau curhat kepada pimpinannya mungkin atau dengan masyarakat.
Iya. mengadu atau pada kelurahan atau babin dan seterusnya gitu. Hal ini kenapa saya sampaikan begitu agar tetap eksis pondok pesantren itu berjalan sesuai koridor. Ya. Gitu, Mbak. Amin. Semoga Kak Wisnu ke depannya mungkin ya lebih baik lagi, dan untuk kasus ini juga khususnya mungkin Kak Wisnu ya Iya. menemukan titik terang. Betul. Dan saya mau sedikit tambahkan kepada seluruh calon, ya kan, calon santri ya, yang ingin memasukkan ke anaknya kepada pondok pesantren dimanapun, tidak perlu khawatir, silakan agar yakin, gitu kan. Namun tetap didiskusikan dulu berdiskusi dulu dengan pemimpin pesantrennya, dengan masyarakat sekitarnya untuk memverifikasi atau menyeleksi pondok pesantren tersebut. Namun jangan khawatir atau jangan takut dengan peristiwa yang saat ini sedang terjadi. Jadi tetap tetap harus punya semangat untuk memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Luar biasa. Kalau punya anak nanti mau dimasukin pesantren juga? Insya Allah saya masukkan pesantren karena saya pesantren kayaknya gagal ya. Tapi pernah gak masuk? Pernah saya pesantren cuma setahun. Saya juga pernah setahun. Kamu 1 tahun juga ya? SM. Nah, di pondok pesantren itu di tempat Kiai Sofyan Hadi itu tidak dipungut biaya, Mbak. Oh, Gratis. Gratis, semuanya gratis. Gratis. Untuk per bulan makan? Semua gratis. Tapi ada syarat nggak sih Pak? Nggak ada. Tapi gimana caranya gratis makan, Pak? Iya Ya kan? pokoknya nanti kalau ada yang ingin memasukkan keluarganya atau tetangganya, silakan datang ke Bojong Sari di Jalan Bambu Kuning. Di sini di bawah. Oh, di bawah ini, oke. Nanti Iya. silakan, itu free, gratis, silakan. Wah, luar biasa. Sekalian meroyaannya mungkin ada, Pak. Nanti kita Boleh di bawah. Iya, iya, iya. Kamu mau nyanterin lagi nggak? Anak saya nanti ya. dan itu pondok pesantren yang selalu mewakili Kori Kori, oke. se Kiroatnya. Depok. Kori itu Qiraatul Quran. Iya, Iya, buat tilawah ya. Tilawah. Iya, Oke. luar biasa. Luar biasa sekali, beneran. Gratis loh. Ya, keren. Oke, Tunisian, untuk yang tadi mungkin ingin anaknya di pesantren, atau misalkan kamu sendiri yang mungkin kayaknya aku harus masuk pesantren. Iya, gitu. betul. Boleh banget menghubungi pesantren Yadul Quran Yadul di Bojong Sari. Betul. Kalau mau. Ya, itu dia mungkin harusnya untuk episode kali ini. Terima kasih untuk Tunisia yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk semua program Tunusi. See you di episode selanjutnya. Bye-bye.